Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 4 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 3 Oktober 2022. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, Bapak Ibu bisa isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG rebound setelah kemarin sempat melemah tipis. Hari ini IHSG rebound ke resist terdekatnya 7100. 7100 merupakan resist terdekat yang saat ini sedang diuji. Kebetulan ada EMA 60 ya, ini ya. 7100 ini sudah kami sampaikan di stock call edisi minggu ini, edisi 2 Oktober. Jadi target naik dari IHSG itu, ini target naik pullback ya, proses turun, oke? Itu 7100. Nah, hari ini sempat naik ke 7101. Setelah itu tidak kuat dan turun. Suatu hal yang wajar karena ini adalah level psikologis dan juga EMA 60 kebetulan ya. Nah, bagaimana pergerakan selanjutnya? Menurut saya ini masih dalam proses koreksi ya. Jadi naik dan turunnya ini adalah hal yang wajar. Yang jelas ini arahnya adalah target yang kita sudah pasang. Target kedua, target pertama sudah tercapai 7060, 7050. Target kedua ada di 6900 yang merupakan target best price ya. Best price di 6900 ini sebenarnya 6898 tapi kita pasang di 6900 ya. Jadi masih dalam proses menuju ke sana meskipun hari ini mengalami pullback, itu pullback di resist terdekat 7100. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Pertama, kita akan bahas saham BHIT. Kemarin naik kok hari ini melempem ya. Minta view-nya, minta analisa teknikal maksudnya ya. Oke. Ini BHIT ini kemarin ada yang konsultasi, saya cek di konsultasi member, salah satu member kami. Yang mana kebetulan sesuai dengan skenario yang kita berikan ya. Ini adalah konsultasinya seperti ini ya. Ini tanggal 3 jam 2.35 konsultasinya ya, hampir menjelang penutupan ya. Jadi beliau berkonsultasi terkait BHIT, update posisi saat ini sebaiknya jual atau hold. Sudah punya di harga 63, ini berarti kemarin saat konsultasi sahamnya BHIT naik 69.70 dan 68. Nah, ini yang posisi yang tinggi ya. Nah, apa yang disarankan di konsultasi tersebut? Ya, ini penting sekali. Jadi Anda member PTR ataupun peer atau peers harus konsultasi seperti ini bagusnya ya, supaya bisa kita berikan saran yang terbaik ya. BHIT bisa sell sebagian. Kenapa kok sell sebagian? Pertama karena sudah profit. Modal 63 ke 69 itu sudah profitnya sudah besar ya untuk swing ya. Kemudian modal 68 ini ya diharapkan bisa sell on strength di atas 72. Nah, kita cek. Hari ini kenaikannya ke 72 ya. 72 ini adalah resisten yang mungkin tidak terlalu terlihat kalau kita buka di daily, tapi kita lihat di H4 misalkan, di sini adalah resist ya. Area resist 72 71 ini. Ya. Jadi seperti ini. Memang konsultasi itu sangat penting ya. Rekomendasi penting, konsultasi juga sangat penting, terutama untuk personal Anda. Jadi kalau rekomendasi itu kan untuk semua member, tapi kalau secara personal Anda bisa konsultasi juga saham-saham yang ada di portofolio Anda yang kiranya perlu dikonsultasikan ya, gitu. Jangan sampai menunggu nyangkut puluhan persen. Nah, trading ya ini ya, udah nyangkut puluhan persen baru konsultasi. Nah, itu ya kalau bisa sebelum eksekusi, misalkan kan tidak mungkin kita rekomendasikan semua saham. Rekomendasi di PTR itu maksimal 6 saham, bahkan ya paling 4 saham. Ya, otomatis tidak semua saham yang potensi direkomendasikan. Mungkin Anda lihat saham-saham yang menarik, Anda bisa konsultasikan dulu. Biar apa? Biar Anda mendapatkan trading plan ya, analisanya. Apakah sudah layak atau belum, atau harus nunggu dulu, atau bisa langsung eksekusi, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadi Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu ya, seperti misalkan konsultasi ini. Ya, kebetulan pas naik jadi kita bisa bantu itu level exitnya ya.
Kira-kira begitu untuk BHIT. Jadi saat ini dia masih konsolidasi ya. Di sini sudah diberikan tanda-tanda bahwa karakteristik ini saham super agresif, kalau dia naik manfaatkan sebaik mungkin, dan saat ini BHIT sendiri memang sudah mematahkan tren akselerasi naiknya ya. Kalau kita lihat di daily di sini, ini adalah trennya kemarin sempat dipatahkan dan saat ini membentuk lower high, dan ini bisa diuji kembali di 64 ini. Nah, ini kalau di bawah 60 ya, hati-hati ya, karena ini saat ini di bawah 60 ya, bisa kembali ke bawah sini. Nah, memang untuk hold saham BHIT ini bagusnya kalau sudah di atas 72 tadi. Gitu ya. Nah, sementara target kita di 72 itu sudah tercapai. Minta tolong bahas ASLC, apakah ada tanda reversal trend? Oke. Untuk saat ini belum reversal, tapi ada indikasi reversal. Kenapa begitu? Pertama, kenaikan saat ini bisa dikatakan berpotensi, berpotensi membentuk double bottom. Oke, kita coba bersihkan ini, dua targetnya sudah tercapai, target turunnya. Nah, berarti ini adalah potensi pembentukan double bottom ya. Dan double bottom ini bagusnya dia membentuk kecenderungan naik, atau bottom kedua itu lebih tinggi dibandingkan bottom sebelumnya ya. Kemudian dengan neckline di sini ya. Nah, ini konfirmasi, ini masih struktur yang dibentuk ini masih sekitar di bawah 50% ya. Double bottomnya ini masih kita lihat positifnya itu karena dia rebound diikuti dengan peningkatan volume yang tidak terlalu terlihat ya, tapi ada peningkatan sedikit volume transaksi. Nah, yang belum mendukung apa? Belum tutup di atas EMA 60 itu. Kalau sudah di atas EMA 60 atau di atas 0,3 ya kan? Otomatis kalau dia sudah naik di atas EMA 60 itu di 178, itu berarti sudah di atas 0,38 dan berpotensi lanjut menguji neckline-nya di 224. Nah, kalau sekarang ini untuk swing bisa dengan target ya tadi di 192 atau di 183 ini ya untuk swing dulu. Tapi untuk reversal ada tanda-tanda, iya ada tanda-tanda, tapi belum di atas 50% struktur reversalnya gitu ya. Oke. Pak, bahas BHAT, potensi jangka pendek naik ke berapa? Oke. Jadi BHAT saat ini kalau kita lihat dari saham ini memang tipikalnya lebih ke cocok ke swing ya saat ini, kondisi saat ini ya, setelah dia breakdown dari EMA 60 ini potensi swing ya. Jangka pendek ini potensinya swing menguji EMA 60 yaitu di 0,3940 ya. Kemudian best price ada di 1000 ya. Gitu. Ini jangka pendek ya. Jadi kalau misalkan untuk swing saham ini bisa hati-hati kalau dia turun kembali, tidak kuat turun, misalkan tidak lanjut naik dan malah justru turun di bawah 855, ini indikasi dia lanjutkan downtrend ya. Gitu. Baik. Kemarin bahas Bumi, malam ini bahas BRMS dong, Pak. Oke, Bumi hari ini sudah mencapai target apa belum ya? Sudah naik ya. Oke. Kita bahas BRMS yang juga kemarin sempat turun cukup signifikan. Gitu. Nah, ini sekarang ini kita bersihkan dulu. BRMS sedang pullback ya, nampaknya sedang pullback. Kalau kita perhatikan di sini pullback pertama hari ini setelah kemarin bisa membentuk doji ini, ya berarti potensi saat ini adalah ke 0,3 dulu. 0,3 saat ini berada di 180 ya. Ini potensi target hampir sama dengan, kebetulan di sini ada gap ya. Ada gap di angka 177. So untuk BRMS terdekat di 180-an dulu ya. Untuk swing. Target naik Dewi, Pak, untuk swing aja trim. Oke. Dewi kemarin kita sudah berikan di trading view. Ini.
Ini ya. Ada 2 target ya, 258, 280. Ini ya. 280 ya. Nah, bagi Anda yang punya TradingView belum follow kami, silahkan follow ya, karena kita tidak hanya memberikan free trading plan ya, ide trading gratis untuk Bapak Ibu, juga kita berikan warning seperti saham SMDR ini contohnya. Besok ada beberapa saham yang akan kita update karena setelah rebound, nah, itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sell on strength. Kita akan berikan beberapa saham yang berpotensi untuk turun lanjut ya. Nah, ini seperti SMDR ini tanggal 27 itu harga SMDR masih di 2350, kemudian target kita di 2160 sudah tercapai, 2160 ya. Di tanggal 30 September dia turun ke 2100 ya. Kemudian hari ini rebound. Seperti ini ya contohnya. Nah, untuk Dewi ini sudah kita pasang tadi, sudah kita berikan infonya, dan juga ini merupakan rekomendasi di bulan September 23. Targetnya adalah di 260 dan 300 ya, di sini ya sedikit berbeda. Nah, sekarang ini di 266. Jadi potensinya target naik ya. Ya tadi kalau kita mengambil tengah-tengah ya di TradingView itu 280, berarti area terdekat 280 sampai dengan 300 ya. Gitu yang mungkin akan tercapai. Ini saham baru ya. Saham baru dengan 300, ini level psikologis 300. Ya. Oke, begitu. Call target turun, Pak. Oke. Ini saham baru juga, belum muncul M60, kita pakai time frame yang lebih kecil di H1 ini ya. Jadi saat ini berada di support ya saham call ini. Nah, ini kalau dia breakdown, ini yang hati-hati ya, relatif bertahan ya hari ini. Jadi kalau saat ini sebenarnya sudah di target turun terdekatnya untuk call. Jadi kalau dia breakdown di bawah 380, target berikutnya adalah beberapa gap. Ini banyak, hampir semua gap ini ya kenaikan di saat IPO ya. Jadi agak hati-hati kalau tembus ya, semoga bertahan ini ya. Jadi kalau tembus ini bisa turun terdekat di 314 begitu. Oke. SLIS mau kemana ya? Oke. SLIS ini sudah naik cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya ya. Seperti ini misalkan. Tapi ini sedikit berbeda. Sedikit berbeda tapi tidak merubah karakteristik. Ya, perbedaannya apa? Di kenaikan-kenaikan sebelumnya, misalkan kita ambilkan contoh di Mei 2022 atau di Februari 2022, ini kenaikan yang signifikan namun di bawah M60. Dan saat ini berbeda. Ini berbeda, dia sekarang ini kalau kita mengacu pada M60 sekarang ini mulai uptrend. Kalau kita misalkan kita lihat dari EMA-nya sudah mulai naik. Berbeda dengan kenaikan-kenaikan sebelumnya. Nah, ini berarti ini adalah proses koreksi yang wajar dari kenaikan ini. Nah, ini sepertinya ya, ini membentuk wave C ya. Wave C ini ya paling tidak ke 318 atau 320 ya terdekat, dan bisa juga di 288 ini. Ya, ini untuk dengan karakteristik seperti SLIS ini yang super agresif, turun ke situ sangatlah masuk akal ya, karena saham ini juga seperti ini kok karakteristiknya ya. Jadi kalau sekarang ini dengan dalam tekanan seperti MACD seperti ini, ya kita kalau mau beli ya bijaknya tunggu di bawah dulu ya. Tunggu di area support tersebut. Baik. Sudah semua terjawab? Wah. Mohon maaf ya, pembahasan di F-Talk itu tidak panjang-panjang, cukup ya, tapi terjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu panjang lebar karena ini bukan pembahasan khusus ya. Silahkan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih, untuk trading kah, untuk invest kah, atau hanya sekedar tanya teknikal atau fundamentalnya saja. Silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini apabila belum, dan juga boleh di-share
ke teman-teman Bapak Ibu semua yang juga trading dan invest saham. Jangan lupa juga untuk selalu menonton Yev Talk setiap malam ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi di Yev Talk malam ini. Semoga dapat diambil yang positif. Kalau misalkan tidak cocok ya diabaikan saja. Sekali lagi ini Yev Talk ini adalah sifatnya prediksi dan opini pribadi. Jadi analisa lagi, buat trading plan sendiri dan jalankan itu dengan disiplin. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.